Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, mami-mami hebat, mami-mami kuat. Gimana kabar semuanya gitu. Nah, anak-anak kita pasti di masa pandemi ini sering di rumah, jarang keluar. Terus mami pasti harus lebih banyak energinya, harus lebih banyak harus lebih apa ya namanya ya, harus lebih smart, harus lebih banyak ide gimana caranya biar anak spesial kita nggak bosen di rumah. Begitu ya guys. Nah teman-teman semua, saya itu ingin sharing sama kalian mengenai terapi yang bisa kita lakukan di rumah agar anak-anak kita itu lebih fokus. Paling tidak selama pandemi ini kan ada macam-macam ya. Kalau misalnya kemarin saya baca komen ke Ayu, apakah selama pandemi ini anak masih tetap terapi? Saya memutuskan Ryu stop dulu terapinya karena kebetulan terapinya itu adalah di rumah sakit guys. Jadi saya rasanya lebih bijaksana untuk anak saya lebih bijaksana kalau saya memutuskan untuk tidak terapi terlebih dahulu. Dan saya melakukan terapi itu sendiri di rumah karena memang kalau misalnya terapi itu kadang kan suka lihat ya, karena terapi sensori integrasi itu ada kacanya, jadi kita bisa lihat apa yang dilakukan di sana gitu pada saat terapi. Selama 1 jam itu ngapain aja kita perhatikan. Terus kalau saya itu tipikal orang yang pada saat anak itu di terapi, saya tanya sama terapisnya setelah selesai, kenapa melakukan itu, kenapa melakukan ini, untuk apa gitu, dan saya aplikasikan di rumah. Nah ini yang saya aplikasikan, ini adalah terapi-terapi yang berhasil saya aplikasikan di rumah untuk anak saya. Yang saya juga sempat tanya sama terapis dan juga dokter tumbuh kembang atau SPKFR, saya konsultasi terapi apa aja yang bisa dilakukan di rumah ya guys. Disimak videonya, jangan lupa di subscribe channelnya. Ya guys, sebelum saya membahas terapi-terapi yang saya lakukan di rumah gitu ya, itu kan ada teman-teman juga yang tanya sama saya, Kak anak saya nggak mau diem, Kak anak saya itu telat bicara segala macem ya guys. Terus saya juga catat di sini kurang fokus, tantrum, mood nggak bagus, seperti itu ya guys. Nah itu adalah ciri-ciri anak kurang terterapi sensori integrasinya guys. Jadi sensori integrasinya kurang terterapi, makanya dia ada tantrum, ada mood kurang baik. Terus sensori integrasi juga ini berpengaruh pada kemampuan bicara. Karena untuk beberapa anak ADHD seperti anak saya itu, dia bukannya nggak bisa ngomong. Ada juga teman yang cerita, anak saya bukannya nggak bisa ngomong Kak, tapi dia bisa ngomong, cuman dia hanya untuk hal tertentu aja. Nah sama kayak Ryu juga begitu. Jadi untuk hal tertentu yang mungkin menurut dia itu penting buat dia dan berpengaruh besar untuk kehidupan dia mau ngomong. Kayak misalnya, mami aku mau nugget gitu, mami aku noodle gitu, kayak gitu. Dia suka noodle, jadi dia minta mie sama saya, jadi dia mau ngomong. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang dia nggak suka, no, dia nggak penting, stop mami gitu. Dia seperti itu guys. Nah makanya saya ngerasain banget pada saat saya rutin melakukan terapi sensori integrasi di rumah, Ryu itu jadi jauh lebih bagus. Yang saya bilang sama teman-teman semua bahwa setelah karantina justru anak saya perkembangan kognitif maupun secara perkembangannya maupun motorik halus, motorik kasarnya lebih bagus. Terus perubahan dari segi kemampuan bicaranya juga lebih bagus ya guys setelah di rumah, karena memang saya melakukan hubungan yang lebih dekat dengan anak saya, lebih dekat, lebih intens. Dan saya juga melakukan terapi sensori integrasi setiap hari guys di rumah. Nah apa yang saya lakukan, yang pertama adalah memindahkan air di dalam botol. Jadi kita ada 2 botol. Nah nanti saya akan contohkan, ada 2 botol, dikasih corong, nanti kita pindahin 1, 2, 3 gitu ya guys. Hitung beberapa kali. Nah itu akan membuat anak kita lebih fokus guys. Ini videonya kita lihat ya. Itu akan pindahin air di dalam botol ke botol yang lain. Kita hitung 1. Nah sekarang botol purple-nya taruh, pindahin airnya 2. Wow, you did it good. It's okay. Oke, sekarang yang ketiga. 3. Wow, Ryu hebat. Wow. Oh, Ryu hebat banget sih. 4. Anak pintar ya. Hebat ya, Ryu pintar.
Sampai 10 ya Ryu ya. Oke, yang kedua itu adalah memasukkan bola ke dalam keranjang. Kalau misalnya kalian nggak punya keranjang basket, saya juga nggak punya guys keranjang basket. Jadi saya inisiatif, saya bikin dari ember atau saya bikin tabung dari karpet. Terus nanti Ryu akan lemparin bola atau mainan ke dalam lubang tersebut. Nah itu juga bikin anak kita fokus. Nah ini akan dilihat di video ini ya guys. Bola ke dalam keranjang, lempar. 1, 2, 3, good boy, yeay. Oke, selanjutnya adalah memindahkan beras dengan sendok. Yang kita butuhkan adalah beras. Berasnya jangan banyak-banyak guys, nggak perlu 1 liter. Kita cuma butuh setengah mangkok, mungkin 1/4 liter. Kita kasih sendok 1, mangkoknya ada 2. Terus nanti kita pindahkan sampai selesai, balikin lagi, pindahin gitu. Nah itu juga bikin dia fokus. Itu juga biar secara motorik halusnya itu lebih terlatih ya guys. Nah itu juga berpengaruh banget sama fokusnya dia, berpengaruh banget sama moodnya dia, berpengaruh banget sama nanti kalau dia fokus pasti kemampuan bicaranya dia juga akan lebih baik. Kalau dia fokus dia juga pasti bisa melakukan kegiatan, bisa mencerna pelajaran dari sekolah gitu guys. Kayak misalnya Ryu itu kan kalau dari sekolah dapat pelajaran apa gitu ya guys. Kalau misalnya dia memang energinya masih banyak, ya udah dia nggak fokus. Tapi kalau kita udah terapi dulu, biasanya dia lebih fokus dan bisa lebih nyambung gitu guys. Kita lihat videonya ya. Ya, pindahin dari 1, 2, 3. Ayo Ryu dipindahin. Oke, 4, tidak boleh ditumpahin, harus pakai sendok. 4, 5. Sampai selesai ya. 6, 7. Ayo. Oke, yang keempat itu adalah melompat guys. Kalau misalnya kalian punya trampolin, boleh anak kalian lompat di trampolin. Tapi kalau nggak ada ya lompat di lantai nggak apa-apa, atau di halaman juga nggak apa-apa. Melompat terus kayak misalnya kita kasih titik 1 dengan titik 1, terus dia melompat tapi dipegangin ya. Kalau misalnya anaknya belum seimbang ya lompatnya dipegangin, jangan sampai jatuh gitu guys. Tapi kalau memang dia udah kayak Ryu kan udah biasa melompat 1 titik ke titik yang lain gitu ya guys, jadi dia udah lebih udah nggak usah dipegangin. Dan biasanya kalau dia jatuh ya dia bangun lagi gitu guys, jadi udah kuat gitu. Nah kalau misalnya yang baru-baru dipegangin dulu anaknya, jangan sampai jatuh, jangan sampai terluka. Oke, dilihat videonya ya. Nah ini sudah dikasih tanda 3. Oke, balik lagi, lompat 1, 1, 1, 1, 2, 3. Oke, lagi ya, sekali lagi, 1. Hebat. Nah, ini yang kelima itu adalah merangkak guys. Ini adalah tahap paling penting yang biasanya terlewatan oleh anak spesial. Yang saya bilang Ryu itu tidak merangkak. Makanya ada 1 tahap pada saat bayi menuju dia usia 1 tahun itu dia tidak merangkak, dia langsung berdiri dan langsung jalan. Nah itu nggak boleh. Nah makanya saya ini sekarang selalu terapi Ryu untuk merangkak. Kalau memang dia nggak mau merangkak sendiri, saya pura-pura merangkak aja, nanti dia ngikutin gitu, baby merangkak, tapi dia udah nggak mau bilang baby sekarang guys. Nah untuk merangkak ini saya nggak bikin videonya ya guys, jadi merangkak seperti bayi. Kalau misalnya memang anak kita nggak mau ya kita contohin berdua, atau sama papinya merangkak, atau sama kakaknya merangkak bareng gitu. Nah itu kalau misalnya dia dilatih terus merangkak gitu. Jadi untuk satu fase yang sudah terlewatan itu kita bisa gantikan gitu guys. Dan itu juga sangat berpengaruh banget sama kemampuan dia bicara, sama mood dia, sama fokus dia, itu sangat berpengaruh banget. Saya udah coba guys, makanya saya berani sharing sama kalian gitu. Dan untuk yang terakhir adalah gerobak sorong. Jadi untuk gerobak sorong itu anak kita tengkurap, terus tangannya itu ditahan ke bawah lantai, terus kita tarik kakinya, biarin dia berjalan. Nah Ryu ini paling nggak suka main gerobak sorong, dia ketawa-ketawa kalau main gerobak sorong karena mungkin tenaganya dia itu di dada. Karena kan pada saat main gerobak sorong tenaganya itu fokus di dadanya dia ya guys. Tangan sama dadanya dia itu harus kuat, dan dia juga harus mengangkat pantat dia ke atas. Kalau kaki kan kita bantuin gitu. Nah Ryu itu paling geli kalau misalnya saya suruh gerobak sorong, jadi jatuhnya bercanda dan ketawa, tapi itu have fun banget, fun buat saya dan Ryu, fun buat saya dan keluarga gitu. Jadi selain Ryu sih nggak merasa di terapi, mungkin dia ngerasanya itu bermain bersama saya.
Atau sekarang itu yang saya, karena memang saya sering dulu gerobak sorong, terus Ryu itu sekarang lagi belajar handstand. Tapi kalian jangan ikutin ya guys, karena Ryu itu kan anaknya hiperaktif dan itu ya inisiatifnya sendiri. Jadi saya harus harus perhatian ekstra sama Ryu. Jadi nggak bisa saya tuh lepas mata saya dari Ryu. Jadi pada saat misalnya di kasur gitu ya, di ranjang lagi mau tidur malam gitu, tiba-tiba dia handstand dong. Dia tempelin kaki tangannya ke kasur, terus dia naikin kakinya pelan-pelan. Wah, saya kaget banget, wah dia udah bisa handstand gitu. Itu anak spesial ya guys. Kadang ada sesuatu yang bikin kita surprise banget. Wah gila, anak saya kok udah bisa begini, kok anak saya udah bisa begini. Itu sih yang saya rasain, dan saya sangat bahagia memiliki anak spesial. Makanya saya suka bingung sama diri saya sendiri yang dulu ya guys. Dulu saya pada saat punya anak spesial, zaman saya masih kerja, saya aduh kok anak saya beda dari yang lain, aduh kok anak saya begini, saya banyak sedih. Tapi sekarang saya jadi ketawa sendiri sama diri saya yang dulu. Ya ampun yuk, kenapa nggak dari dulu sih nikmatin punya anak spesial. Ternyata pada saat punya anak spesial itu justru dia yang sering menghibur saya. Justru tingkahnya dia yang bikin saya ketawa. Kalau misalnya dulu dia ngeberantakin, saya marah. Kalau sekarang dia berantakin, iya dia berantakin, ya sudahlah, bagus lah, nanti saya olahraga, saya langsing dan saya nggak bisa gemuk kalau misalnya ada Ryu. Seperti itu guys. Jadi selalu ambil sisi positif dari apa yang terjadi saat ini. Jangan pernah melihat dari sisi negatif. Kalau lihat dari sisi negatif, ya udah kita akan menderita selamanya. Ingat, semua orang juga menderita, semua orang juga punya masalah masing-masing. Cuman gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri atau menjalaninya dengan baik. Gitu guys. Jadi semuanya akan lebih ringan kalau kita mencintai apa yang dilakukan dan melakukan apa yang kita cintai. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe channelnya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di komen. Oke, kasih tahu video apa yang harus saya upload guys, yang kalian butuhkan informasinya, biar saya bisa buat video yang lainnya. Oke, thank you, bye bye.